Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita masuk pada mata kuliah Teknologi Informasi Spasial dalam Perkebunan. Kita akan membahas tentang pemanfaatan citra satelit untuk penginderaan jauh di sektor pertanian. Berikut adalah profil singkat dari Bapak, di mana Bapak menekuni bidang tentang ilmu tanah dan pemetaan. Dan Bapak telah menjadi dosen di program studi agroteknologi Instiper sejak tahun 2023 hingga sekarang. Pada mata kuliah kali ini, tujuan pembelajarannya adalah pertama, kita akan menjelaskan tentang konsep dasar penginderaan jauh menggunakan citra satelit, di mana citra satelit itu ada beraneka ragam, dan masing-masing dari citra satelit bisa kita gunakan untuk beberapa bidang. Contohnya di sini ada militer, kemudian ada pemetaan skala detail, bisa juga digunakan untuk manajemen bencana, misalkan bencana banjir, bencana tsunami, maupun yang lainnya, memonitoring garis pantai, kemudian mencari atau mengeksplorasi tentang minyak dan gas bumi, kemudian mencari sumber daya air, dan yang terakhir tentang lingkungan, kehutanan, serta agriculture, di mana kita berfokus pada ketiga bidang ini, yaitu lingkungan, kehutanan, dan agriculture. Sehingga tujuan pembelajaran yang kedua adalah kita akan mengidentifikasi jenis citra satelit apa saja yang bisa kita gunakan pada sektor pertanian. Kemudian kita akan menganalisis manfaat dari citra satelit tersebut, di mana citra satelit tersebut akan digunakan untuk pemantauan dan pengelolaan lahan pertanian. Dan yang terakhir adalah setelah kita bisa memantau dan mengelola, kita akan menghasilkan sebuah data dari citra satelit, di mana data tersebut harus kita interpretasikan untuk bisa mengambil keputusan di bidang pertanian. Sehingga tujuan pembelajaran ini akan mencakup atau memenuhi CPMK, yaitu mampu mengaplikasikan teknologi spasial dalam pemetaan dan analisis pertanian secara digital. Pendahuluannya adalah tentunya kita balik pada definisi dari penginderaan jauh atau remote sensing, yaitu teknologi pengumpulan data tanpa kontak langsung dengan sebuah objek, di mana remote sensing, GIS, survei, dan kartografi itu masuk pada kategori ilmu-ilmu yang beririsan dengan ilmu hayati, ilmu fiskal, maupun ilmu sosial, di mana ketiga ilmu ini sama-sama bisa kita gunakan untuk menelaah lebih dalam tentang sistem informasi geografis maupun penginderaan jauh. Kemudian, citra satelit menjadi sumber data yang penting untuk pemantauan kondisi lahan pertanian secara berkala, secara periodik, ya, sehingga di sini bisa kita gunakan secara berulang-ulang. Bahkan bisa kita gunakan pada kawasan yang relatif luas, bukan hanya sepetak atau 2 petak lahan, tapi beberapa ribu hektar lahan. Dan secara cepat, karena beberapa citra satelit bisa merekam dalam kurun waktu 5 hingga 15 hari sekali. 3. Digunakan untuk efisiensi pengelolaan sumber daya, peningkatan hasil pertanian maupun memitigasi resiko pertanian. Sehingga dengan citra satelit, petani maupun peneliti agriculture atau peneliti pertanian dapat memonitor pertumbuhan tanaman dalam skala yang relatif lebih luas. Berikut adalah prinsip dasar tentang penginderaan jauh, di mana penginderaan jauh itu memanfaatkan sumber energi, kemudian harus ada interaksi antara energi dengan objek, di mana sebuah objek itu mampu memantulkan gelombang, mampu menyerap gelombang, atau meneruskan, atau disebut juga sebagai transmisi, ya, sebuah gelombang. Kemudian sensor satelit
dan terakhir adalah data digital. Untuk lebih bisa memahami prinsip dasar penginderaan jauh, Bapak ilustrasikan pada video berikut. Nah, video berikut menggambarkan sebuah cahaya matahari itu akan menghasilkan gelombang. Gelombang tersebut akan diserap oleh atmosfer, diteruskan atmosfer atau dipantulkan. Ada yang menerus menembus lapisan mesosfer, stratosfer, hingga troposfer. Dan pada lapisan biosfer dia akan memantulkan sebuah objek. Kemudian objek tersebut akan diterima oleh satelit. Nah, ini adalah contoh orbit-orbit dari masing-masing satelit. Kemudian salah satu hal yang bisa kita gunakan untuk menelaah citra satelit adalah ketika kita menggunakan indeks vegetasi. Indeks vegetasi digunakan untuk menilai kondisi tanaman berdasarkan pantulan spektral. Contoh yang bisa kita gunakan paling umum adalah NDVI, di mana NDVI ini menggunakan pantulan gelombang dari inframerah dekat serta pantulan gelombang dari merah. Kemudian setiap gelombang atau setiap objek yang mempunyai warna berbeda-beda itu akan memantulkan respon gelombang yang berbeda pula. Contohnya pada objek berwarna putih itu cenderung akan memantulkan seluruh gelombang. Objek warna gelap cenderung akan menyerap seluruh gelombang. Objek warna merah cenderung memantulkan gelombang merah saja. Objek warna hijau cenderung memantulkan gelombang warna hijau saja. Sehingga dari kalkulasi indeks vegetasi, contohnya adalah NDVI, kita bisa mengestimasikan mana tanaman yang sehat dan mana tanaman yang relatif stres atau berada pada lahan yang terbuka. Sehingga pemanfaatan indeks vegetasi bisa kita gunakan untuk pemantauan kesehatan tanaman, baik pada komoditas kelapa sawit, karet, padi, jagung, maupun yang lainnya. Berikutnya adalah aplikasi citra satelit di bidang pertanian. Contohnya pada pemantauan pertumbuhan tanaman. Kita bisa menggunakan sebuah indeks pada fase pertumbuhan tanaman yang berbeda-beda. Misalkan pada tanaman kelapa sawit yang umurnya hingga mencapai 25 tahun, setiap tahunnya kita bisa merekam pertumbuhan kelapa sawit tersebut. Kemudian memantau atau memanajemen irigasi serta kelembapan tanah. Mana kawasan-kawasan yang cenderung lembab, banyak airnya, dan kawasan yang cenderung kering atau kekurangan air. Bisa kita pantau dengan Normalis Difference Water Index. Pemupukan presisi atau precision agriculture, tentunya isu pemupukan saat ini adalah mengarah pada pemupukan tingkat preses atau presisi, sehingga kebutuhan unsur hara itu sesuai dengan kebutuhan pada setiap pohon tanaman yang akan dipupuk. Misalkan kita bisa menggunakan, contohnya adalah Normalis Difference Rate H, atau digunakan untuk menelaah atau memperdalam tanaman-tanaman yang kekurangan unsur hara N. Kemudian prediksi hasil panen, kita bisa menggunakan data panen 3 tahun terakhir serta data citra satelit 3 tahun terakhir yang kita gunakan sebagai dasar memprediksi beberapa produktivitas tanaman di tahun ke depan. Kemudian yang terakhir adalah mitigasi bencana. Misalkan contohnya adalah deteksi kekeringan atau menggunakan Normalis Difference Drought Index. Kita bisa menggunakan kawasan-kawasan yang cenderung kekeringan tersebut untuk kemudian kita lakukan pemanenan air hujan, atau kita lakukan pembuatan embung, atau kita lakukan irigasi misalkan. Nah, kemudian coba kita refleksikan apa yang telah kita diskusikan sejauh ini. Kita bagi menjadi 5 kelompok. Setiap 5 kelompok itu terdapat 6 mahasiswa. Kita refleksikan apa yang kita bahas dari
apa beda utama dari indeks NDVI atau Normalized Difference Vegetation Index dengan SAVI atau Soil Adjust Vegetation Index. Apa perbedaan dari keduanya? Kemudian, mengapa indeks SAVI, Soil Adjust Vegetation Index, itu lebih cenderung cocok digunakan pada lahan-lahan dengan vegetasi yang cenderung jarang atau tidak rapat, utamanya pada kawasan Bantul sebelah selatan atau berdekatan dengan pantai. Kemudian, bagaimana NDVI dan SAVI dapat membantu petani di kawasan Bantul tersebut memantau kesehatan tanamannya. Kita diskusikan menjadi 5 kelompok, kita berikan waktu kurang lebih 15 menit, sehingga nanti setelah 15 menit masing-masing kelompok akan mengemukakan pendapatnya masing-masing. Baik, kemudian kita masuk pada bagian terakhir, yaitu kesimpulan, di mana pertama yang bisa kita simpulkan adalah bahwa citra satelit merupakan alat penting dalam pertanian presisi dan berkelanjutan, sehingga pemanfaatan citra satelit juga mendukung program dari Sustainable Development Goals atau SDGs. Poin kedua adalah memberikan data yang akurat. Untuk apa saja? Untuk memantau atau memonitoring lahan pertanian, untuk melakukan pengelolaan air, dan untuk memprediksi hasil panen. Dan yang terakhir adalah dengan adanya citra satelit, sebenarnya kita bisa mengupgrade dengan mengkombinasikan atau mengintegrasikan tentang pemanfaatan AI atau Artificial Intelligence, kemudian IoT atau Internet of Things, serta sistem GIS secara online atau melalui interface web GIS untuk memperkuat transformasi digital pertanian, sehingga bidang pertanian semakin lama itu tidak semakin lesu. Produktivitas pertanian bisa kita tingkatkan dengan pengelolaan transformasi digital. Yang bisa kita ambil dari pembahasan kali ini adalah dari citra satelit yang berasal atau berada dari angkasa, kita mampu memahami karakteristik lahan di permukaan bumi yang sangat heterogen dengan pertumbuhan vegetasi yang beraneka ragam, di mana vegetasi-vegetasi tersebut sebagian digunakan untuk kawasan pertanian yang produktif maupun kawasan perhutanan yang konservatif. Kawasan pertanian yang produktif akan lebih unggul jika kita kombinasikan dengan pertanian yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Sekian kuliah dari Bapak, kita jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.